Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Palmai Bima Haji dari Universitas Malikus Saleh, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Kritik Sastra. Sebelumnya, saya menjelaskan mengenai sejarah kritik sastra yang ada di Eropa. Dan sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kritik sastra di Indonesia. Baik, pertama itu kritik sastra Indonesia baru dikenal setelah budayawan dan sastrawan melanjutkan dan belajar pada pendidikan barat. Sebelum itu, penilaian atas karya sastra dalam bahasa-bahasa daerah hanya terjadi dalam hubungannya dengan kepercayaan agama dan mistik. Tradisi kritik sastra di tanah air masih sangat dini, lebih muda dari kesusastraan Indonesia sendiri. Sebelum itu, penilaian atas karya sastra hanya terbatas pada karya sastra yang diterbitkan dalam bahasa daerah. Karya-karya tersebut dihubungkan dengan kepercayaan agama dan mistik. Misalnya pada sastra suluk dalam bahasa Jawa yang berjudul Darmo Gandul dan kitab suluk Gatoloco. Dalam kedua kitab ini berisi ajaran-ajaran mistik, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi pemikiran tentang ajaran-ajaran agama sehingga dianggap bertentangan dengan ajaran agama yang benar yang sebagaimana diajarkan oleh Wali Songo. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan kritik sastra di Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh keadaan politik di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memahami kritik sastra Indonesia juga harus memahami perkembangan sastra Indonesia yang tidak terlepas dari latar belakang sosial budaya yang akan mempengaruhi kelahiran kritik sastra di Indonesia. Dunia kritik sastra di Indonesia muncul pada awal abad ke-20. Pada awalnya istilah kritik kurang dihargai, namun istilah kritik tampaknya berkembang dengan baik. Meskipun penulis Indonesia belum menerima istilah kritik sastra, kedudukan istilah kritik sastra dan maknanya semakin menguat, terutama setelah Habib Yasin, yaitu salah satu tokoh terkenal dalam kritik sastra yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah kritik sastra di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pada sekitar tahun 1930-an dapat dijumpai tokoh-tokoh misalnya M. Yamin, Rustam Effendi, ST alias Banas, Sanusi Pane, Armin Pane, J.E. Tatengkeng, dan Habib Yasin. Mereka merupakan tokoh-tokoh atau pengarang yang merupakan pemikir sastra Indonesia yang telah memberikan konsep-konsep sastra demi perkembangan sastra Indonesia. Walaupun di antara mereka terdapat perbedaan konsep, perlawanan mereka tidak konfrontatif. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai kelompok pujangga baru. Pada kelompok ini muncul karena adanya ketidakpuasan atas kebijakan Balai Pustaka karena tidak mendapatkan kebebasan dalam kreativitas dalam berkarya dan tidak adanya semangat baru. Namun demikian, para sastrawan dalam karangannya sudah menunjukkan adanya kritik sastra. Terdapat seorang sastrawan yang bernama Sultan Takdir Ali Syahbana yang dikenal dengan pro barat yang menyatakan bahwa manusia Indonesia baru harus meneguk sepuas-puasnya dari roh barat. Hal ini diungkapkannya dalam novel yang berjudul Layar Terkembang. Secara tidak langsung mengkritik Sanusi Pane yang berpendapat bahwa manusia Indonesia baru haruslah merupakan campuran antara roh kepribadian barat dan roh kepribadian timur ini. Diungkapkan dalam drama yang berjudul Sandiaka Landing Majapahit. Melalui tokoh Tuti dalam Layar Terkembang menunjukkan bahwa pandangan-pandangan tentang manusia yang baru dengan sangat tajam. Dari beberapa karyanya lalu dimuat dalam majalah Pujangga Baru, sehingga banyak penilaian terhadap novel tersebut. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 30-an sudah ada kegiatan kritik sastra di Indonesia. Karang-karangan tentang kritik sastra yang dimuat di majalah Pujangga Baru adalah hasil pengarang roman Mr. Dayo dan sastrawan lainnya. Adanya berbagai polemik seperti
yang saya jelaskan tadi membuat kita semakin sadar bahwasanya hasil kritik yang telah dilakukan oleh pengarang walaupun secara tidak langsung membuat kita semakin menyadari betapa rumitnya memahami kebudayaan Indonesia dan bahasa Indonesia. Dan ada salah satu tokoh yang sangat berperan penting dan sangat terkenal, yaitu salah satunya adalah Habib Djassin, di mana ia mengarang kritik sastra yang berjudul Kesusastra Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai. Kemudian dikembangkan dan diperluas menjadi 8 jilid dengan judul Sastra Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai. Setelah generasi Habib Djassin, tidak ada kritik sastra yang menonjol bagi Djassin dan murid-muridnya, namun bukan berarti tidak ada kegiatan kritik sastra ya teman-teman. Baik teman-teman, seperti itulah penjelasan singkat mengenai sejarah kritik sastra yang ada di Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kritik sastra telah ada setelah budayawan dan sastrawan yang telah belajar pendidikan barat. Dan kedua, kritik sastra Indonesia muncul pada awal abad ke-20. Dan yang ketiga, pengarang terkenal yaitu Habib Djassin, yang dimana ia membuat kritik sastra dengan judul Sastra Indonesia Modern dalam Sastra, Kritik, dan Esai. Kritik sastra dan sejarah sastra memiliki hubungan yang erat, maka tidak ada kritik sastra tanpa sejarah sastra, akan tetapi keduanya memiliki wilayah sendiri dalam dunia sastra dan memiliki perbedaan. Sekianlah hasil penjelasan saya mengenai sejarah kritik sastra yang ada di Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Palma Yemima Sinuaji undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.